Real Madrid berhasil comeback atas Manchester City di Etihad Stadium. Laga Manchester City versus Real Madrid pada leg pertama playoff 16 besar Liga Champions berlangsung di Etihad Stadium. Tuan rumah keluar dari tekanan dan unggul pada menit ke-19 lewat Erling Haaland. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama usai. Madrid menggebrak di awal babak kedua dan menyamakan skor pada menit ke-60 lewat aksi dari Kylian Mbappe. Hampir memasuki menit 80. Manchester City mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Erling Haaland maju sebagai eksekutor. Penalti Erling Haaland membawa Man City kembali unggul pada menit ke-80. Namun Madrid merespons lewat gol Brahim Diaz dan Jude Bellingham pada menit ke-86 dan 92. Skor 2-3 untuk kemenangan Real Madrid tidak berubah hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Real Madrid semakin pede melakoni leg kedua di Santiago Bernabeu pada 20 Februari mendatang. Juventus berhasil menundukkan perlawanan alot PSV Eindhoven untuk mengamankan kemenangan 2-1. Juve unggul lebih dahulu lewat Weston McKennie di menit ke-34. PSV lantas membalas di babak kedua melalui Ivan Perisic di menit ke-56. Laga tampak akan berakhir imbang. Tapi ternyata Juve bisa merebut keunggulan kembali lewat gol Samuel Mbangula di menit ke-82. Kemenangan 2-1 ini bakal jadi modal apik bagi Juventus untuk menyambangi markas PSV dalam duel leg kedua pekan depan. PSG masih terlalu tangguh untuk tuan rumah Brest. Pasukan Luis Enrique memetik kemenangan 3-0 lewat performa meyakinkan. Gol-gol PSG kali ini datang dari penalti Vitinha di menit ke-21 dan brace Ousmane Dembélé di menit ke-45 dan 66. Brest mendapatkan sejumlah peluang matang, tapi tidak bisa membalas. Kemenangan 3-0 ini bakal jadi modal berharga PSG ketika ganti meladeni Brest dalam duel leg kedua pekan depan. Satu langkah PSG sudah menuju 16 besar Liga Champions musim ini. Dortmund berhasil merebut kemenangan di leg 1 dengan skor akhir 3-0. Duel itu berlangsung pada Rabu 12 Februari 2025 pukul 3 WIB di Estadio José Alvalade, Lisbon, Portugal. 3 gol Dortmund itu dicetak oleh Guirassy pada menit ke-60, Gross di menit ke-68 dan Karim Adeyemi di menit ke-82. Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 dengan kontrak 2,5 tahun. Seharusnya kontraknya berakhir pada akhir musim 2024-25. Namun, seorang petinggi Al Nassr dilaporkan telah memberitahu AFP bahwa bintang Portugal itu telah setuju untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 1 tahun lagi dan kesepakatan baru akan berlaku hingga Juni 2026. Berbicara kepada AFP, petinggi klub itu mengatakan, kedua belah pihak telah menyetujui perpanjangan kontrak Ronaldo, tetapi belum ditandatangani. Pengumuman akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Kabar perpanjangan kontrak Ronaldo muncul kurang dari seminggu setelah ia berusia 40 tahun. Bermain di Arab memungkinkan Ronaldo untuk mengejar ambisinya dalam mencetak 1000 gol sepanjang karirnya. Akankah Bang Dodo mampu menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang berhasil mencetak 1000 gol? Casemiro dikabarkan akan dipinjamkan oleh Manchester United ke Flamengo hingga akhir musim. Sejak Ruben Amorim menjabat sebagai pelatih, kesempatan bermain Casemiro semakin terbatas, menambah ketidakpastian masa depannya di klub. Casemiro hanya tampil sebanyak 2 kali di tahun 2025. Terakhir kali ia bermain sebagai pemain pengganti dalam kemenangan melawan Leicester City di Piala FA. Ia belum menjadi starter sejak kekalahan melawan Newcastle pada bulan Desember. Dalam 11 pertandingan terakhir di Premier League, ia lebih sering duduk di bangku cadangan. Flamengo sedang mempertimbangkan untuk meminjam Casemiro. Pelatih Flamengo, Filipe Luis, tertarik untuk mendatangkan gelandang berpengalaman ini. Casemiro dianggap dapat membawa pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan di lini tengah Flamengo. Manchester United tidak keberatan melepas Casemiro dengan status pinjaman. Klub siap membantu menanggung sebagian gaji Casemiro, mirip dengan skema peminjaman Marcus Rashford ke Aston Villa. Arsenal dilaporkan mengincar Diogo Jota sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Pelatih Mikel Arteta mencari opsi baru mengingat cedera yang sering dialami oleh pemain kunci seperti Gabriel Jesus dan Bukayo Saka.
Arsenal telah mengalami kesulitan di lini depan, terutama dengan ketidakpastian cedera yang dialami oleh Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Hal ini mendorong manajemen untuk mencari penyerang yang dapat diandalkan. Diogo Jota, striker Liverpool, muncul sebagai kandidat utama. Meskipun mengalami masalah cedera yang membuatnya absen dalam banyak pertandingan, Jota tetap menjadi pencetak gol yang produktif ketika fit. Dia telah mencetak 46 gol dalam 72 penampilan di liga sejak bergabung dengan Liverpool. Jota memiliki catatan yang baik melawan Arsenal, dengan 8 gol dalam 15 pertandingan. Ini menunjukkan bahwa dia bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim. Liverpool mungkin mempertimbangkan untuk merombak lini serang mereka, dan Jota bisa menjadi salah satu pemain yang dilepas. Pelatih Arne Slot dilaporkan frustrasi dengan ketidaktersediaan Jota, yang bisa membuka peluang bagi Arsenal untuk merekrutnya. Arsenal sebelumnya telah mencoba merekrut beberapa striker lain, termasuk Ollie Watkins dan Alexander Isak, tetapi tawaran mereka ditolak. Dengan Jota, Arsenal berharap dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim depan. Frenkie de Jong dilaporkan memilih untuk bertahan di Barcelona meskipun ada tawaran dari Liverpool dan Manchester United. Meskipun ada spekulasi mengenai masa depannya, De Jong menunjukkan kesediaan untuk berkompromi demi tetap bersama klub Blaugrana. Frenkie de Jong merasa nyaman di Barcelona dan menikmati perannya dalam tim. Ia mendapatkan dukungan penuh dari pelatih Hansi Flick, yang semakin memperkuat keinginannya untuk tetap di klub. De Jong bersedia untuk bernegosiasi mengenai kontrak barunya, termasuk kemungkinan pengurangan gaji. Barcelona berencana untuk melepas De Jong jika kesepakatan kontrak baru tidak tercapai, dengan harga sekitar 40 juta euro. Meskipun ada ketertarikan dari Liverpool dan Manchester United, De Jong tampaknya lebih memilih untuk tetap di Catalunya. Keputusan ini mencerminkan komitmennya terhadap klub dan keinginannya untuk berkontribusi lebih lanjut. Kehadiran De Jong sangat penting bagi lini tengah Barcelona, terutama dalam konteks strategi jangka panjang klub. Manajemen Barcelona harus mempertimbangkan keseimbangan antara prestasi di lapangan dan stabilitas finansial saat membuat keputusan terkait masa depan De Jong. Jika De Jong tetap bertahan, hal ini akan menjadi keuntungan besar bagi Barcelona dalam upaya mereka untuk bersaing di liga domestik dan Eropa. Situasi yang dihadapi Crystal Palace terkait dengan penyerang mereka, Mateta, memang cukup rumit. Dengan performa impresifnya dengan mencetak 10 gol di Premier League musim ini dan 16 gol musim lalu, Mateta telah menunjukkan bahwa ia adalah aset berharga bagi klub. Ketajamannya di depan gawang menarik perhatian klub-klub top Eropa, yang tentunya akan memanfaatkan situasi kontraknya yang hanya tersisa hingga 2026. Jika Mateta tidak segera memperpanjang kontraknya, Crystal Palace mungkin harus mempertimbangkan untuk menjualnya di bursa transfer musim panas mendatang. Ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi, sebelum kontraknya semakin mendekati akhir dan nilai pasarnya berpotensi menurun. Di sisi lain, jika mereka berhasil meyakinkan Mateta untuk bertahan dan memperpanjang kontraknya, itu akan menjadi langkah strategis yang baik untuk masa depan klub. Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan sangat krusial bagi Crystal Palace, baik dari segi finansial maupun dalam upaya mereka untuk tetap bersaing di Premier League. Manchester City memang telah menghadapi berbagai tantangan hukum terkait kepatuhan terhadap regulasi Liga Primer, dan situasi terbaru ini menunjukkan bahwa klub tersebut terus berusaha untuk mempertahankan posisinya. Permintaan untuk sidang arbitrase tambahan berdasarkan aturan Associated Party Transaction, APT, menunjukkan bahwa klub ingin memastikan bahwa semua perjanjian komersial yang mereka lakukan sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Aturan APT dirancang untuk mencegah klub-klub yang lebih kaya dari melakukan penggelembungan nilai kontrak, yang bisa memberikan keuntungan tidak adil dalam hal pengeluaran pemain dan pengembangan tim. Dengan adanya peraturan ini, Liga Primer berusaha menjaga kompetisi yang sehat di antara semua klub, terlepas dari kekuatan finansial mereka. Manchester City, yang telah berinvestasi besar dalam skuad dan infrastruktur mereka, mungkin merasa bahwa mereka perlu membela diri terhadap tuduhan yang mungkin muncul terkait pelanggaran aturan ini. Proses arbitrase ini bisa menjadi langkah penting bagi klub untuk menjelaskan posisi mereka dan memastikan bahwa mereka tetap dapat bersaing di level tertinggi tanpa hambatan hukum yang signifikan.